Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MITV dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas kisah teladan zaman Nabi, di mana Allah memerintahkan malaikat untuk menemui iblis, supaya iblis menghadap Rasulullah SAW dengan alasan supaya memberitahukan segala rahasia iblis terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah teladan zaman Nabi. Dikisahkan pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat bertemu iblis supaya dia bertemu dengan Rasulullah SAW untuk memberitahu segala rahasianya. Semua yang disukai iblis dan yang dibenci iblis terhadap manusia. Hikmahnya adalah untuk meningkatkan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat pun berjumpa dengan iblis dan berkata, "Hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar menyuruh engkau menghadap Rasulullah SAW, hendaklah engkau buka segala rahasia engkau. Dan semua pertanyaan Rasulullah, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jika engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan diputus-putuskan seluruh anggota badanmu. Uratmu serta disiksa dengan azab yang amat keras." Mendengar perkataan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah SAW dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjenggot putih 10 helai. Panjangnya seperti ekor lembu, iblis pun memberi salam. Sampai 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka sembah iblis, "Laknatullah ya Rasulullah. Mengapa Tuhan hamba tidak menjawab salam hamba? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi dengan marah, "Hai Aduullah, seteru Allah, kepadaku engkau menunjuk baikmu? Jangan engkau coba hendak tipu aku, sebagaimana engkau tipu Nabi Adam alaihi salam, sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Kabil dengan sebab hasutan engkau. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap racun ketika dia sedang sujud sembahyang, hingga dia sengsara. Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya dan begitu. Juga beberapa anbiya yang telah menanggung sengsara akibat hasutan engkau. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma, salam engkau saja aku tidak hendak menjawabnya. Karena diharamkan Allah, maka aku kenal baik-baik. Engkaulah iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apakah hendak engkau datang berjumpa aku?" Sembah iblis, "Ya Nabi Allah, janganlah Tuhan hamba marah, karena Tuhan adalah Khatamul Anbiya. Maka Tuhan dapat kenal akan hamba. Kedatangan hamba adalah disuruh Allah untuk memberitahu segala tipu daya hamba terhadap umat Tuhan dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Rasulullah, setiap apa yang Tuhan tanya, hamba bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tidaklah hamba berani sembunyikan." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya hamba berdusta barang sepatah pun, niscaya hancur. Leburlah badan hamba menjadi abu apabila mendengar sumpah iblis itu." Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluang aku untuk menyiasat segala perbuatannya, agar didengar oleh seluruh sahabat yang ada di majelis ini, dan menjadi perisai kepada seluruh umatku." Pertanyaan pertama Nabi, "Hai iblis, siapakah paling besar musuh engkau? Dan bagaimana aku terhadap engkau?" Jawab iblis, "Ya Nabi Allah, Tuhanlah musuh hamba yang paling besar di antara segala musuh hamba di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang muka iblis, dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, "Ya Khatamul Anbiya, adapun hamba dapat menyerupai diri hamba, seperti sekalian manusia, binatang dan lain-lain, hingga rupa dan suara pun sama sepertinya, kecuali diri Tuhan sahaja yang tidak dapat hamba tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya hamba menyerupai diri Tuhan, maka terbakarlah diri hamba menjadi abu. Hamba hasut anak Adam supaya menjadi kafir, karena Tuhan berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah hamba berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad, atau munafik. Hamba akan tarik sekalian umat Islam dari jalan benar menuju jalan yang salah, supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersama hamba." Pertanyaan kedua Nabi,
Hai iblis, apa saja perbuatanmu kepada makhluk Allah? Jawab iblis, saya suka bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Hamba goda segala manusia supaya meninggalkan sembahyang. Goda dengan makan minum haram, berbuat durhaka. Hamba lalaikan dengan harta benda daripada emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan haram. Demikian juga ketika tamasya yang bercampur lelaki perempuan. Di situ hamba lepaskan sebesar-besar godaan supaya hilang marwah dan minum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, fikiran dan malunya. Lalu hamba hulurkan tali cinta. Dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar, datang perasaan hasad dengki, hingga kepada pekerjaan zina. Apabila terjadi kasih sayang antara mereka, terpaksalah mereka mencari segala cara, hingga menjadi penipu, peminjam, dan pencuri. Apabila mereka teringat akan salah mereka lalu hendak bertaubat, atau melakukan amal ibadah, hamba akan cegah mereka supaya mereka menangguhkannya. Bertambah keras, hamba goda supaya menambahkan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya, mereka akan gemar berdusta, mencela dan mengunjing. Demikianlah hamba goda mereka setiap saat. Pertanyaan ketiga Nabi, wahai iblis, mengapa engkau bersusah payah dan bersikukuh melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambahkan laknat yang besar, serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai kutukan Allah, siapa yang menjadikan engkau? Siapa yang melanjutkan usia engkau? Siapa yang menerangkan mata engkau? Siapa yang memberi pendengaran engkau? Siapa yang memberi kekuatan anggota badan engkau? Jawab iblis, sekalian itu adalah anugerah daripada Tuhan yang Maha Besar. Tetapi hawa nafsu dan takabur menceburkan hamba menjadi jahat. Tuhan lebih tahu bahwa hamba telah ribuan tahun menjadi pemimpin kepada seluruh malaikat, dan pangkat hamba telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian hamba tinggal di dunia ini beribadah bersama sekalian malaikat dengan jangka waktu yang lama. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini, maka hamba pun membantah. Lalu Allah mencipta lelaki yakni Nabi Adam. Lalu diperintahkan sekalian malaikat memberi hormat kepada lelaki itu, kecuali hamba yang ingkar. Oleh itu Allah murka kepada hamba, dan muka hamba yang cantik, molek dan bercahaya itu bertukar menjadi keji dan bodoh. Hamba merasa sakit hati, kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga, dan diberikan seorang permaisuri yakni Siti Hawa, yang memerintah seluruh bidadari. Hamba bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya dapat juga hamba menipu melalui Siti Hawa, yang menyuruh Nabi Adam memakan buah huldi. Lalu keduanya dipindahkan dari surga ke dunia. Kedua mereka berpisah beberapa tahun, dan kemudian dipertemukan Allah di padang Arafah, hingga mereka melahirkan Enak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Kabil, supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun hamba masih tidak puas hati, dan berbagai tipu daya hamba lakukan hingga hari kiamat. Sebelum Tuhan lahir ke dunia, hamba, serta bala tentara hamba, dengan mudah dapat naik ke langit, untuk mencuri segala rahasia, serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah, serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian, hamba turun ke dunia, dan memberitahu manusia yang lain, daripada apa yang sebenarnya hamba dapat, dengan berbagai tipu daya hingga tersesat. Tetapi setelah Tuhan lahir ke dunia ini, maka hamba tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit, serta mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika hamba memaksa hendak naik, maka malaikat akan melontarkan dengan anak panah daripada api yang menyala. Sudah banyak bala tentara hamba yang terkena lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka terjadilah kesusahan hamba dan tentara hamba untuk menjalankan tugas hasutan. Pertanyaan Nabi keempat, hai iblis, apakah yang pertama engkau tipu terhadap manusia? Jawab iblis, pertama sekali hamba palingkan keyakinan imannya kepada kafir dalam segi perbuatan, perkataan, kelakuan, atau hartanya. Jika tidak bisa juga, hamba akan tarik dengan cara mengurangkan pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikut kemauan jalan hamba. Pertanyaan Nabi kelima, hai iblis, jika umatku sembahyang karena Allah, bagaimana engkau? Jawab iblis, itu paling besar kesusahan kepada hamba. Gemetarlah badan hamba, dan lemah tulang sendi hamba. Maka hamba kerahkan berpuluh-puluh iblis, datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Setengahnya datang pada setiap anggota badannya,
supaya malas sembahyang, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak bergegas habis sholat, hilangkan kusyuknya, matanya senantiasa melihat kiri kanan, telinganya senantiasa mendengar orang berbicara, serta bunyi-bunyi yang lain. Setengah iblis duduk di belakang badan orang yang sembahyang itu, supaya dia tidak kuasa sujud lama-lama, penat, atau duduk tahiyat dan dalam hatinya senantiasa hendak cepat-cepat. Itu semua membawa mereka kurang pahala. Jika para iblis itu tidak dapat menggoda manusia itu, maka hamba sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Pertanyaan Nabi ke-6, jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, apa perasaan engkau? Iblis menjawab, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuh hamba, putus-putus, segala urat hamba lalu hamba lari daripadanya. Pertanyaan Nabi ke-7, jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaan engkau? Iblis menjawab, binasalah diri hamba, gugurlah daging dan tulang hamba kerana mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Pertanyaan Nabi ke-8, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana engkau? Jawab iblis, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar, bahayanya terhadap hamba. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya aras dan kursi, bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hati hamba ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung dan ikan, semuanya siang malam mendoakan meminta ampunan orang yang berpuasa. Satu lagi kemuliaan orang berpuasa ialah dimerdekakan pada setiap masa dari azab neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup, tatkala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya. Serta dihembuskan angin dari bawah aras yang bernama angin syirah, yang amat lembut ke dalam surga pada saat umat Tuhan mulai berpuasa. Dengan perintah Allah datanglah malaikat dengan garangnya menangkap hamba, dan tentara hamba jin, syaitan, dan ifrit. Lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas, dan dirantai serta dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah selesai berpuasa, barulah hamba dilepaskan dengan syarat agar tidak mengganggu umat Tuhan. Umat Tuhan sendiri telah merasa ketenangan berpuasa seperti mana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut. Pertanyaan Nabi ke-9, wahai iblis, bagaimana seluruh sahabatku kepada engkau? Jawab iblis, seluruh sahabatmu juga adalah musuh hamba. Tiada upaya hamba melawannya, dan tiada satu tipu daya yang dapat masuk kepada mereka. Karena Tuhan sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikut mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum bersamamu, hamba tidak dapat menghasut beliau. Setelah berdamping dengan Tuhan, beliau begitu percaya atas kebenaranmu, hingga dia menjadi Wazirul Azam. Bahkan, Tuhan sendiri telah mengatakan, jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebaikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebaikan Abu Bakar. Tambahan pula dia telah menjadi mertua Tuhan, karena Tuhan menikah dengan anaknya. Sayyidah Aisyah yang juga banyak menghafal hadis Tuhan, Sayyidina Umar, juga tidaklah berani hamba melihat wajahnya, karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam. Jika hamba melihat wajahnya, maka gemetarlah segala tulang sendi hamba, karena sangat takut. Ini karena imannya sangat kuat. Apalagi Tuhan telah mengatakan, jikalau adanya Nabi sesudah aku, maka Umar boleh menggantikan aku. Karena dia adalah orang harapan Tuhan, serta pandai membedakan antara kafir dan Islam. Hingga digelar Al-Faruq, Sayyidina Utsman apalagi hamba tidak bisa menghasut. Karena lidahnya senantiasa bergerak membaca Al-Quran. Dia orang sabar, dan menjadi menantu Tuhan sebanyak 2 kali. Karena ketaatannya, banyak malaikat datang dan memberi hormat kepadanya. Karena malaikat itu sangat malu kepadanya, hingga Tuhan mengatakan, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab, atau kurtis-kertis, dengan tinta merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Sayyidina Ali Abi Thalib pun, hamba sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, tetapi sangat bersopan alim orana. Jika iblis, syaitan dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka, karena dia sangat kuat beribadah, serta beliau adalah budak pertama memeluk agama Islam, dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada berhala. Dan beliau digelar Ali, karamallahu,
Wajahu, dimuliakan Allah akan wajahnya dan juga harimau Allah, dan Tuhan sendiri berkata, akulah tempat segala ilmu dan Ali itu pintunya. Tambahan pula, dia menjadi menantu Tuhan, oleh sebab itu hamba takut kepadanya. Pertanyaan Nabi ke-10. Bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Iblis menjawab, umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit, yang menghidupkan segala tumbuhan. Dia adalah ulama yang memberi nasihat kepada manusia, supaya mengerjakan perintah Allah, serta meninggalkan larangannya, seperti kata Jibril alaihi salam ulama itu, adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua umat Tuhan seperti tanah yaitu, orang yang sabar, syukur dan ridho dengan karunia Allah, berbuat amal soleh, tawakal dan kebaikan. Yang ketiga umat Tuhan seperti Firaun, terlampau tamak dengan harta dunia, serta dihilangkan amal akhirat. Maka hamba pun sukacita, lalu masuk ke dalam badannya. Hamba putarkan hatinya ke lautan durhaka dan hamba ikut kemana saja mengikut kehendak hamba. Jadi dia senantiasa bimbang kepada dunia dan tidak hendak menuntut ilmu. Tidak ada waktu untuk beramal ibadah, tidak hendak mengeluarkan zakat, orang miskin yang beribadah. Lalu hamba goda minta kaya dulu, dan apabila diizinkan Allah dia menjadi kaya, maka dilupakan beramal. Tidak berzakat seperti Korun yang tenggelam dengan istana mahligainya. Bila umat Tuhan terkena penyakit, tidak sabar dan tamak, dia senantiasa bimbang akan hartanya. Dan setengahnya, asyik hendak merebut dunia harta, berbicara kasar sesama Islam, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk jalan maksiat, tempat judi dan perempuan. Pelacur, pertanyaan Nabi ke-11. Siapa yang serupa dengan engkau? Iblis menjawab, orang yang meringankan ajaran Islam dan membenci orang belajar agama Islam. Pertanyaan Nabi ke-12. Siapa yang mencahayakan muka engkau? Jawab Iblis, orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu, dan ingkar janji. Pertanyaan Nabi ke-13. Apakah rahasia engkau kepada umatku? Jawab Iblis, jika seorang Islam pergi buang air besar, serta tidak membaca doa pelindung setan, maka hamba gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya, tanpa dia sadari. Pertanyaan Nabi ke-15. Jika umatku bersatu dengan istrinya, bagaimana engkau? Iblis menjawab, jika manusia hendak bersetubuh dengan istrinya, serta membaca doa pelindung setan, maka larilah hamba dari mereka. Jika tidak, hamba akan bersetubuh dahulu dengan istrinya, dan bercampurlah benih hamba dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, durhaka. Ini semua karena kelalaian ibu bapanya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa bismillah, hamba yang dahulu makan daripadanya. Walaupun mereka makan, tidak terasa kenyang. Pertanyaan Nabi ke-15. Dengan jalan apa menolak tipu daya engkau? Jawab Iblis, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali taubat kepada Allah, menangis kesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah berwudu kemudian sholat, maka pudarlah marahnya. Pertanyaan Nabi ke-16. Siapakah orang yang paling engkau lebih suka? Jawab Iblis, lelaki dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu kemaluan selama 40 hari. Disitulah hamba mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai pada bulu itu. Pertanyaan Nabi ke-17. Hai Iblis, siapakah saudara engkau? Jawab Iblis, orang yang tidur tiarap, orang yang matanya bangun di waktu subuh, tetapi menyambung tidur lagi. Lalu hamba lelapkan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib dan isyak. Hamba beratkan hatinya untuk sholat. Pertanyaan Nabi ke-18. Apakah jalan yang membinasakan diri engkau? Jawab Iblis, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui. Orang banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Pertanyaan Nabi ke-19. Hai Iblis, apakah yang memecahkan mata engkau? Jawab Iblis, orang yang duduk di dalam masjid, serta beriktikaf di dalamnya. Pertanyaan terakhir Nabi kepada Iblis. Apalagi yang memecahkan mata engkau? Jawab Iblis, orang yang taat kepada kedua ibu bapaknya. Mendengar kata mereka, membantu mereka selama mereka hidup. Karena Nabi telah bersabda, surga itu di bawah tapak kaki ibu. Setelah mendengar percakapan antara Nabi Muhammad dan Iblis, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi pengingat bagi kita semua. Iblis selalu mencari celah dalam diri manusia. Ia mencoba menggoda kita, melalui kelalaian, kesombongan, atau bahkan melalui hal-hal yang kita anggap sepele. Namun, Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa pintu taubat selalu terbuka.
selama kita masih bernapas. Kita selalu punya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Mari kita jadikan kisah ini sebagai cerminan diri. Sudahkah kita menjaga sholat dengan khusyuk? Sudahkah kita menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah kita termasuk orang-orang yang terlindungi dari godaan iblis atau sebaliknya. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.